Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inge Dewasana Teresya. Di sini saya mendapatkan tugas dari guru Pancasila, yaitu menjelaskan tentang peristiwa G30 SPKI. Di sini yang pertama-tama, pada malam gelap tanggal 30 September 1965, suasana Jakarta tampak seperti biasa. Namun di balik ketenangan itu, sebuah gerakan rahasia tengah disiapkan. Sekelompok orang bersenjata menanamkan diri mereka gerakan 30 September, bersiap melancarkan aksi yang akan mengguncang sejarah bangsa Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Syuri, seorang perwira dari Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Mereka mengklaim bahwa tindakan mereka adalah untuk menyelamatkan Presiden dari apa yang disebut Dewan Jenderal, yaitu kelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang disebut-sebut akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Namun kenyataannya tidak seperti yang mereka katakan. Aksi yang semula disebut gerakan internal itu berubah menjadi tragedi berdarah. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, pasukan gerakan 30 September mulai bergerak. Mereka menculik dan membunuh 7 perwira Angkatan Darat yang dianggap mereka bagian dari Dewan Jenderal. Para korban tersebut yaitu yang pertama ada di Jenderal Ahmad Yani, yang kedua di Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal S. Parman, Letnan Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal D. Ivan Jaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswoharjo, dan Letnan 1 Pirtenden Ajudan Jenderal Nasution. Para jenderal tersebut disiksa dan kemudian dibunuh dengan kejam. Jenazah mereka dimasukkan ke sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sumur itu dikenal Monumen Pancasila Sakti, tempat untuk pengorbanan mereka. Sementara itu, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil melarikan diri meski putrinya yang masih kecil, Ade Irma Suryani Nasution, menjadi korban tembak dalam insiden tersebut. Pada pagi harinya, kelompok G30 SPKI mengumumkan melalui radio Republik Indonesia bahwa mereka telah mengambil alih kekuasaan dan membentuk Dewan Resolusi Indonesia. Mereka mengklaim bahwa tindakan ini dilakukan demi menjaga revolusi dan melindungi Presiden Soekarno dari makar militer. Namun, dalam hitungan jam, Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat segera mengambil tindakan. Ia memerintahkan pasukannya untuk menguasai situasi, dan Soeharto berhasil merebut kembali RRI dan markas telekomunikasi yang sempat dikuasai oleh kelompok G30 SPKI. Sejak saat itu, keadaan mulai berbalik. Dalam waktu singkat, gerakan tersebut dapat dipadamkan. Soeharto kemudian mengumumkan kepada rakyat bahwa situasi telah terkendali dan meminta seluruh rakyat untuk tetap tenang serta setia kepada Pancasila UUD 1945. PKI yang sebelumnya merupakan salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia segera dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Pemerintah dan rakyat melakukan penumpangan besar-besaran terhadap anggota simpati PKI di berbagai daerah. Peristiwa ini memicu gelombang kekerasan dan pembunuhan massal yang menewaskan ratusan ribuan orang di seluruh Indonesia. Dalam waktu singkat, peta politik nasional berubah drastis. Pasca peristiwa tersebut, muncul surat perintah 11 Maret 1966 yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan demi keamanan negara. Disinilah Orde Pemerintahan Soeharto atau Orde Baru mulai lahir, menggantikan era kepemimpinan Soekarno. Peristiwa 30 GSPKI bukan hanya tragedi politik, tetapi juga tragedi kemanusiaan. Ribuan keluarga kehilangan anggota keluarga mereka, masyarakat hidup dalam ketakutan, dan bangsa Indonesia terbelah oleh rasa curiga
dan dendam yang mendalam. Namun di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi pelanggaran besar bagi bangsa Indonesia, bahwa ideologi yang bertanggung dengan Pancasila dapat menghancurkan persatuan dan kedaulatan negara. Hingga kini peristiwa G30 SPKI masih menjadi topik yang terus dipelajari dan diperdebatkan. Banyak versi, banyak pandangan, dan banyak misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa peristiwa ini tidak sepenuhnya murni rekayasa PKI, melainkan juga melibatkan konflik internal militer dan dinamika politik internasional pada masa Perang Dingin. Kini setiap tanggal 30 September, bangsa Indonesia memperingati hari peringatan gerakan 30 September, dan pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini menjadi simbol bahwa ideologi Pancasila tetap kokoh dan mampu menghadapi segala ancaman terhadap keutuhan bangsa. Dari tragedi berdarah itu, kita belajar bahwa persatuan dan kesetiaan terhadap dasar negara adalah kunci menjaga keutuhan Indonesia. Bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghancurkan bangsa kita sendiri. Dan bahwa setiap warga negara harus senantiasa waspada terhadap ideologi yang berusaha menggantikan nilai-nilai Pancasila. Peristiwa G30 SPKI bukan hanya kisah masa lalu, melainkan peringatan abadi agar kita tidak mengulangi kesalahan sejarah yang lalu. Dengan mengenang para pahlawan yang gugur dan menjaga Pancasila, dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada generasi muda, semoga bangsa Indonesia senantiasa berdiri teguh, kuat, bersatu dalam keberagaman. Sekian pendapat dari saya tentang peristiwa G30 SPKI. Terima kasih.